Baiklah, shalom, selamat sejahtera kepada kita semua, dimanapun kita berada. Pada saat ini saya percaya kita semua sudah bersedia untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan bagimu pada saat ini atas kebaikan anugerah-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, sertai dari awal sampai selesai, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang masa, mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Yeremia 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengar perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Aku akan menjadi ikat pinggang ini, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda aku lekatkan kepadaku. Demikian firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengarkan. Nah saudara-saudara, dalam Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11 ini, pada hari ini saya ingin kita belajar di bawah satu topik, yaitu hidup di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, mengapa saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama hidup di dalam Tuhan? Nah, menurut pembacaan kita saudara-saudara, di sini Tuhan sebenarnya memiliki rencana yang sangat indah. Tuhan memiliki rancangan yang sangat baik bagi manusia, yaitu menjadi apa? Supaya mereka ternama, terpuji dan terhormat. Ayat yang ke-11 katakan di sana apa tadi? Di sana supaya, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Nah, itu sebenarnya rencana Tuhan bagi manusia pada awalnya. Tetapi seringkali manusia gagal, seringkali manusia tidak dapat menikmati semua itu. Kenapa? Karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Karena mereka hidup jauh daripada kehendak Tuhan, sehingga mereka menjadi manusia yang tidak berguna. Sehingga mereka menjadi manusia yang berpikir-pikir, mengapa hidup saya tidak diberkati selama ini? Nah saudara-saudara, hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Yeremia menceritakan bagaimana Allah menyuruh dia untuk membeli ikat pinggang atau tali pinggang. Kemudian disuruh disembunyikan di suatu tempat, dan beberapa waktu lamanya dikatakan pada saat Yeremia mengambil kembali ikat pinggang itu menjadi suatu barang yang tidak berguna. Kenapa saudara-saudara? Karena ia jauh, dia tidak dijaga, ia tidak dijaga dengan baik. Kenapa? Karena dia jauh daripada manusia. Nah demikian juga saudara-saudara, bahwa pada saat kita hidup di luar Tuhan, kita hidup jauh daripada Tuhan, kita akan menjadi barang seperti ikat pinggang tadi, menjadi tidak berguna, menjadi lapuk, apapun tidak dapat digunakan dengan ikat pinggang tersebut. Nah saudara-saudara, dari pembacaan kita pada hari ini, saya ingin kita belajar paling tidak beberapa hal mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini saudara-saudara. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan?
Yang pertama, supaya keadaan kita tetap baik. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan apa, saudara-saudara? Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Nah, sekali lagi saya ingin katakan di sini, saudara-saudara, bahwa pada saat Allah melihat umatnya, ia ingin supaya umatnya ini menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Tapi pada saat mereka hidup di luar Tuhan, pada saat mereka keluar jauh daripada keinginan-keinginan Tuhan, maka mereka menjadi lapuk, mereka menjadi tidak berguna, mereka menjadi tidak baik. Moral mereka dirusakkan, cara pikir mereka, cara bertindak, dan segala sesuatu yang mereka lakukan itu semua rusak. Kenapa? Karena mereka jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, saudara-saudara, pada saat kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menjadikan keadaanmu tetap baik. Ulangan 4 ayat 40 katakan, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Perhatikan saudara-saudara, pada saat kita hidup di dalam Tuhan, pada saat kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa akan baik keadaanmu. Dan perhatikan, keadaannya bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak-anak kita yang kemudian. Dan kemudian Tuhan katakan apa? Bukan hanya untuk masa ini, tapi untuk selama-lamanya. Haleluya saudara-saudara. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa pada saat engkau hidup di dalam Tuhan, maka keadaanmu akan baik. Engkau dan anak-anak yang selepas sembuh yang kemudian, artinya keturunanmu, akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, pada saat kita melihat bahwa kenapa keadaan saya menjadi seperti ini, terus seperti ini, padahal saya orang percaya, saya orang Kristen, saya orang yang suka baca Alkitab, saya orang yang suka beribadah, saya orang yang itu ini, tapi tidak pernah menerima kebaikan Tuhan. Mungkin saudara-saudara, kita masih jauh daripada kehendak Tuhan, kita masih jauh daripada perintah-perintahnya, sehingga keadaan kita masih biasa-biasa. Tetapi saudara-saudara, orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, mereka akan mendapat kehidupan yang sangat baik, mereka dan anak-anak cucu mereka. Nah, yang kedua saudara-saudara, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Supaya kita tidak dimusnahkan. Ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan di sana apa? Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. Nah, saudara-saudara, perhatikan, kecenderungan manusia ialah pada saat barangnya itu sudah rusak, pada saat barangnya sudah tidak dapat digunakan lagi, maka pilihan utama adalah dihancurkan, dilupuskan, dibakar, atau dibuang. Itu adalah pilihan utama manusia, karena barang itu sudah tidak dapat digunakan. Nah, sama dengan orang percaya, saudara-saudara. Pada saat kita tidak hidup di dalam Tuhan, pada saat kita sudah tidak berguna lagi, maka kita akan dimusnahkan, kita akan dibuang, kita tidak lagi dapat menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Demikianlah aku akan menghapuskan segala kecongak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka hidup jauh di dalam Tuhan, mereka menjadi sombong, mereka menjadi tegar tengkuk, mereka menjadi keras kepala. Mereka menjadi umat yang tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan, tapi mereka hidup jauh daripada hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku akan menghancurkan mereka. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Pada saat kita hidup di luar Tuhan, pada saat kita hidup di luar kehendak-kehendak Tuhan, maka kita akan dihapuskan atau kita akan dilupuskan oleh Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes, saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 6, firman Tuhan katakan begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, saudara-saudara, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, katanya, ya sama seperti ranting, ia dipotong dan menjadi kering. Kemudian datanglah orang-orang lalu mengumpulkannya, kemudian membakar ranting itu. Kenapa? Karena ranting itu sudah tidak berguna untuk apapun. Saudara-saudara, firman Tuhan memberi peringatan kepada kita pada hari ini. Pada saat kita menjadi orang percaya, pada saat kita menjadi orang Kristen,
Pada saat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus hidup di dalam Dia supaya kita tidak dimusnahkan seperti ranting tadi. Kenapa saudara-saudara? Karena orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan adalah orang yang memiliki segala anugerah kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini cukup memberi kita peringatan supaya kita jangan hanya sekedar menjadi orang percaya yang biasa-biasa, tapi kita harus menjadi orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya keadaan kita dan keturunan kita baik dan keadaan kita tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus, menerima segala kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas renungan firman-Mu yang pada hari ini Tuhan kami belajar agar kami tetap hidup di dalam Tuhan. Bapa, ajar kami, bimbing kami terus agar kami dapat menerima kebaikan-kebaikan daripada Engkau. Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun tantangan ini sangat luar biasa bagi kami, tapi biarlah kiranya Bapa, Engkau akan memberikan kami suatu kekuatan yang baru. Engkau memberikan kami semangat yang baru, agar keadaan kami tetap baik untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan memusnahkan kami. Sebaliknya, kami hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu menyertai kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, bila kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.